Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita diberi oleh Allah, masih diberi oleh Allah peluang dan kesempatan untuk mendalami selok-belok agama, yang pada pagi ini khas tentang salat sunat taubat. Sungguh banyak datang pertanyaan kepada Uday untuk dijelaskan. InsyaAllah dengan kuliah kita selama 1 jam lebih ini akan terjawab segala yang berkaitan dengan salat sunat taubat. Apa makna salat sunat taubat, Pak Ustaz? Adakah dalilnya yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sahih? Apakah salat sunat taubat ini jadi syarat agar taubat kita diterima oleh Allah? Apakah salat taubat ini perlu dilakukan setiap hari? Apa faedahnya salat sunat taubat? InsyaAllah kesemuanya itu akan terjawab, insyaAllah. Siapa yang mengikuti kuliah pagi ini, kita akan mendapat insyaAllah ilmu yang bermanfaat yang berkaitan dengan salat sunat taubat. Pertama sekali Ustaz ingin katakan bahawa salat sunat taubat ini di antara salat sunat bersebab. Sebagaimana salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat istikharah, salat sunat sesudah wuduk, termasuk salah satu salat sunat bersebab yang kuat dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat sunat taubat. Karena pembahasannya agak panjang, kita langsung saja kepada topik. Lihat muka surat 272. 272 dari buku ini. Himpunan salat sunat menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaman 272. Mukaddimah, maknanya pendahuluan. Di antara bukti kasih sayang dan rahmat Allah, di antara bukti kasih sayang atau rahmat Allah kepada umat manusia adalah syariat salat taubat.
Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat hamba-Nya yang berdosa selagi nyawanya belum sampai ke halqum. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersedia menerima taubat hamba-hambanya yang berdosa selagi manusia tersebut belum naza', selagi manusia tersebut belum sakaratul maut, atau sebelum matahari terbit dari sebelah barat menandakan kiamat besar sudah sangat hampir. Sebab bila sudah dekat sangat dengan kematian, pintu tobat ditutup. Nanti kita akan sebut dalilnya. Tapi sayangnya berapa banyak manusia yang tak tahu disayangi oleh Allah. Dosa demi dosa dibuat tanpa bertobat. Karena kesedapan, keseronokan, mentang-mentang tidak ditegur, dosa demi dosa dibuat. Itu sebabnya dalam Islam, ujian yang datang dari Allah dalam bentuk berbagai bentuk. Dirugikan bisnes, ditimpakan penyakit, diturunkan pangkat. Karena kesalahan yang telah kita lakukan, tidak berhak dipilih lagi sebagai ketua atau pemimpin, sebagai hukuman, itu sebenarnya adalah nikmat. Sebab manusia apabila mereka diuji dengan ujian-ujian sebagaimana contohnya di atas tadi, baru mereka ingat, ya Allah, rupanya aku banyak buat dosa. Oh my God, oh Tuhan. Baru terdorong untuk minta ampun. Selagi dosa demi dosa dibuat berturut-turut tanpa teguran, dia terus saja melakukan dosa. Itu sebabnya dalam Islam, apabila ujian Allah menimpa, salah satu tujuannya adalah untuk mendidik, untuk membuat kita fikir balik. Allah Subhanahu wa taala tak pernah berdendam, murka dan terus murka. Tidak. Kecuali orang tersebut tidak mau insaf dan tidak mau kembali ke pangkal jalan. Allah berfirman pada surat Al-Az-Zumar ayat 53. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Coba dengar apa kata Allah. Katakan, hai Muhammad, ya ibadi, hai hamba-hambaku. Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada umat manusia, umatnya, hai hamba-hambaku. Allah gunakan istilah hambaku, bukan musuhku. Sebenarnya ini panggil kesayangan. Hambaku yang macam mana? Katakan, hai hamba-hambaku yang telah bergelumang dosa. Jangan kamu putus asa terhadap rahmat Allah.
Perkataan itu Allah suruh Nabi sampaikan kepada umatnya atau hamba-hamba Allah yang banyak buat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan fras. Kata orang Indonesia, jangan frustrasi. Jangan fras, jangan putus asa. Min rahmatillah, daripada kasih sayang Allah. Lalu Allah sebut sebabnya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah bersedia memaafkan semua dosa. Jami'a. Maknanya semua jenis dosa. Allah bersedia memaafkan. Selagi kamu masih hidup. Selagi hidupmu belum sampai naza'. Tapi bila dah naza' baru nak minta ampun, Allah akan kata tiada maaf bagimu. Sesungguhnya Allah, dia maha pengampun lagi maha penyayang. Dia bersedia mengampuni karena dia bersifat penyayang. Kita dah belajar ini. Nama Allah Ar-Rahim. Juga Al-Ghafur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan lagi hakikat ini. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yatagharghar. Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba-hambanya selagi belum sampai masa sakaratul maut. Ada 3 istilah. Tagharghar, naza', sakaratul maut. 3 istilah ini membawa makna yang sama. Tagharghar, karena orang yang naza' biasanya nafasnya berjampur lendir. Bahasa Arabnya tagharghar. Apalagi susah bernafas. Naza' maknanya mencabut dengan cepat. Karena sebentar lagi nyawanya akan dicabut. Dari sudut itu dia dipanggil naza'. Sakaratul maut dari kata sakarat. Sakarat maknanya mabuk. Sakaratul maut maknanya mabuk mati. Sakarat mabuk, al-maut mati. Mabuk mati. Maknanya akalnya sudah tidak lagi center. Akarnya sudah hampir hilang. Dari sudut itu dia dipanggil sakaratul maut. Tagharghar, naza', sakaratul maut. Bila manusia sampai ke peringkat itu, pintu tobat tutup. Itu sebabnya tobat salah satu syariat dalam Islam yang perlu dilakukan segera, sesegera mungkin. Betul tak kita semua boleh mati anytime? Tak ada jaminan. Kadang-kadang kita lihat orang itu sakit kanser. Tapi dia sempat hidup sampai 3, 5, 7 tahun. Tak dicabut lagi nyawanya. Tiba-tiba kita yang tak ada kanser ni mati dulu. Itu sebabnya sebenarnya seseorang yang apabila dilanda oleh kanser, yang dalam bahasa Arab disebut saratan. Saratan itu sebenarnya ketam. Bukan syaratun. Syaratan maknanya ketam. Betul tak ketam itu jalannya perlahan-perlahan? Itu kanser. Sebab kanser ini dia memakan itu perlahan-perlahan. Sakitnya merebak perlahan-perlahan. Kadang-kadang kita tak terasa apa-apa. Tiba-tiba dicek, oh dah stage 4.
Sudah peringkat terakhir dah. Tanpa kita sadari. Karena kanser maknanya perlahan-perlahan begitu kita tahu, kita tobat segera pada Allah. Sebab itu bukan nazar. Biasanya sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Berapa banyak masa untuk kita segera tobat. Cuma nasihat Ustaz, bila ingin mendapat rawatan, jangan sampai ikut rawatan-rawatan bomo, dukun, dengan menggunakan cara-cara yang syirik. Sebab bimbang dalam mendapat rawatan melalui amalan-amalan syirik, lalu kita mati, buruk padanya. Sebab bila mati dalam syirik, Allah tidak akan ampun. Berdasarkan ayat 48 dari surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa-dosa syirik. Dan Allah akan ampun dosa selain itu bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Syirik yang dimaksudkan tidak akan diampuni bila syirik itu dibawa sampai mati. Tak tobat-tobat. Okey, sekarang kita berpindah kepada makna dan sebab salat tobat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Apa makna tobat? Salat tobat adalah salat sunat. Dia salat sunat, bukan salat wajib. Salat sunat bersebab lagi. Disebabkan kita melakukan dosa, lalu kita salat sunat tobat. Itu maksudnya. Salat sunat atau salat tobat adalah salat sunat yang dilakukan oleh orang yang melakukan dosa sebagai tanda keinginannya untuk kembali ke pangkuan Allah. Salat sunat tobat juga dipanggil atau disebut oleh sesetengah ulama salat istighfar, salat minta ampun. Salat tobat nama lainnya salat sunat istighfar. Adapun sebab salat sunat tobat dilakukan ialah karena orang tersebut telah melakukan dosa besar atau kecil. Tak kira dosa itu besar ke atau dosa kecil ke, salat sunat tobat. Dia wajib bertaubat segera kepada Allah dengan memenuhi syarat-syarat tobat nasuha. Maknanya, agar dosanya diampuni oleh Allah, tidak cukup dengan salat sunat tobat saja. Dia mesti memenuhi 3 syarat tobat nasuha. Yang dalam bahasa Arabnya disebut pertama, al-iqla'. Iqla'. Yang kedua, an-nadam. Yang ketiga, al-azmu. Azam. Sebabnya di sini dikatakan, meninggalkan dosa, itu dia iqla'. Untuk pemahaman hadirin dan hadirat, istilah iqla' ini, kalau kapal terbang itu yang akan take off, naik, meninggalkan landasan airport, dalam bahasa Arab dipanggil iqla'. Mengapa dia dipanggilkan iqla' untuk take off? Karena kapal terbang itu akan meninggalkan landasan. Segala-galanya dia bawa. Dia berjalan dengan tayar
Lalu dia naik, dibawa dengan tayanya sekali. Ditinggalkan habis airport itu. Bagi orang yang tobat, maknanya kalau dia kaki botol, kalau dia kaki zina, kalau dia kaki judi, ditinggalkan habis semua dosa-dosa itu. Itu makna iqla. Sama dengan makna take off. Tinggalkan lapangan terbang. Lalu dia pergi pesawat tersebut. Satu. Yang kedua, nadam, iaitu menyesal karena dulu terlalu ikut hawa nafsu. Karena dulu terlalu ikut rayuan syaitan. Menyesal. Mesti ada syarat yang kedua, menyesal. Yang ketiga, al-azmu. Bercita-cita kuat tidak akan buat lagi dosa tersebut pada masa akan datang. Yes, itu dia rukun tobat nasuha. Tak cukup rukun, tobat tak diterima. Sedangkan salat tobat pula itu sebagai tambahan saja. Sebagai tambahan. Nama pun salat sunat. Salat sunat tobat boleh, tak salat sunat juga boleh. Tapi yang mustahak 3 syarat tadi. Atau 3 rukun tadi. Pada masa yang sama disunatkan. Ini, pada masa yang sama disunatkan melakukan salat sunat taubat. Setelah taubat tadi, memenuhi 3 syarat, hendaklah diikuti dengan salat sunat taubat sambil bertawasul melalui salat taubatnya dan segala dosanya, agar segala dosanya diampuni oleh Allah. Ustaz tambah sedikit. Dalam bahasa, taubat itu diambil dari kata taba yatubu taubatan. Dalam bahasa Arab, taba yatubu taubatan maknanya sama dengan raja'a yarji'u ruju'an. Jadi taubat itu sama dengan rujuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kepada Allah kita semua akan balik, akan kembali. Istilah rujuk, suami kepada isteri setelah talak 1 atau talak 2, rujuk suami kembali ke pangkuan isteri. Nah, kalau taubat membawa makna yang sama dengan rujuk, maknanya orang yang taubat adalah orang yang kembali ke pangkuan ilahi. Kembali kepada Allah. Yang selama ini tidak salat, sekarang mula salat. Selama ini dedah aurat di khalayak ramai, sekarang mula tutup aurat. Selama ini durhaka pada mak bapak, mula sekarang ihsan pada mak bapak. Selama ini suka mengasari dan menyakiti hati ibu bapa, sekarang senangkan hati mereka. Itu maknanya. Jangan diartikan taubat itu hanya minta ampun. Dia ada rukun, dia ada syarat. Yang penting, mesti tahu makna taubat itu sendiri, iaitu kembali ke pangkuan Allah. Bukan mati ya, bukan. Dalam hidup ini kita kembali ke pangkuan ilahi. Yang selama ini tak faham Quran dan Sunnah. Islam secara ikut-ikutan atau taklid buta. Sekarang kita mau berpegang dengan ajaran Islam, berpandukan Quran dan Sunnah. Coba memahami semampu yang boleh ilmu yang ada dalam Quran dan Sunnah, sebagaimana yang kita
lakukan berbulan-bulan, bertahun-tahun ini dengan menghadiri majlis ilmu seperti ini. Itu makna taba yatubu taubatan. Bagus juga kalau Ustaz sebut di sini, walaupun tak ada kena-mengena, Ustaz pun baru tahu lebih kurang setengah jam yang lalu. Apa makna TikTok? Apa makna TikTok? Rupanya TikTok ini diambil dari bahasa Arab. Seorang pengarang kitab Lisanul Arab. Lisanul Arab, kitab kamus bahasa Arab yang paling besar. Oleh Fairuz Abadi. Itu nama pengarangnya. Satu jilidnya sebesar Al-Asma'ul Husna. Satu. Tapi 18 jilid. Segala istilah dalam bahasa Arab ada di dalam kitab Lisanul Arab. Kamus besar. Rupanya di dalam kamus tersebut ada istilah TikTok. Istilah kita TikTok. TikTok maknanya ahmak. Orang yang paling bodoh. Jadi kita hadirin dan hadirat, betul tak dulu-dulunya TikTok ini pada asalnya, setahu Ustaz, mengandungi nyanyian ringkas, memperagakan pakaian sambil menari-nari, walaupun berjilbab. Tahu tak kita TikTok itu maknanya dungu, goblok kata orang Indonesia, bodoh. Ustaz tidak katakan tidak boleh gunakan ceramah pendek dalam durasi 1 minit, 2 minit, 3 minit. Tapi ke arah yang positif. Tidak ada salahnya. Cuma istilah itu kita perlu tahu. TikTok berasal dari bahasa Arab yang maknanya terlalu bebal, bodoh, dungu. Fahami makna itu. Sebab kita bimbang kalau kita ingin beragama hanya berdasarkan TikTok yang hanya 2 minit, 3 minit, malas mendengar yang 1 jam, setengah jam, 45 minit, takkan sempurna ilmu keislaman kita. Coba lihat, kita belajar salat sunat taubat saja perlu 1 jam, 1 jam setengah. Itu pun tak habis. Kita tak suka dengar. Akan jadi orang bodoh lah nanti. Kalau salat sunat taubat, kita hanya dengar dalam durasi hanya 3 minit, tak akan sempurna ilmu kita tentang salat sunat taubat. Ustaz tidak bermaksud tidak menghina ceramah-ceramah yang dalam durasi pendek. Ada baiknya juga sebab tren hari ini macam itu. Tapi anggap sajalah sebagai pelengkap. Yang sebenarnya kita perlu tekuni satu-satu ilmu itu dengan sungguh-sungguh. Apalagi kalau kita ambil panduan zikir, salawat melalui TikTok. Sedangkan yang memberi ceramah itu tanpa membawa apa-apa dalil dari Nabi. Menyebut pula fadilatnya ini, fadilatnya ini, fadilatnya ini. Ustaz bimbang. Kita akan jadi orang bodoh. Islam agama ilmu, bukan agama ikut-ikutan.
No. Okey. Minta maaf Ustaz singgung sedikit. Nanti Ustaz share pada grup apa yang Ustaz baca pagi tadi, bahwa TikTok itu diambil dari bahasa Arab dalam kitab Lisanul Arab oleh Fairuz Abadi. Sila dengar. Nah, sekarang kita ingin tahu pula dalil-dalilnya salat sunat taubat. Ini dalilnya. Kita bawa dua dalil. Pertama dari Abu Bakar As-Siddiq, hadis itu. Yang kedua, hadis dari Abu Darda. Abu Bakar As-Siddiq, semua kita tahu, Khulafa Ar-Rashidin pertama. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Abu Darda pula sahabat Nabi yang sangat alim dari kalangan orang Madinah, yaitu Al-Ansar. Kedua-dua hadis ini adalah sahih. Ustaz baca. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yudhnibu dhanban fa yuhsinu at-tuhur thumma yaqumu fa yusalli rak'atain thumma yastaghfirullah illa ghafara Allahu lahu thumma qara'a hadhihi al-ayah والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Coba dengar baik-baik terjemahan hadis. Daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak seorang pun hamba yang melakukan suatu dosa, lalu dia beruduk dengan baik, beruduk dengan sempurna, kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, melainkan Allah ampun dosa-dosanya. Selanjutnya Nabi pun membaca ayat ini, yaitu surat Ali Imran ayat 135. Ini menyebut tanda-tanda orang-orang yang bertakwa atau sifat orang yang bertakwa. Apa sifat orang yang bertakwa? Ini dia. Tertera pada ayat 153 dari surat Ali Imran. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri, maknanya berbuat dosa, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampunkan dosa selain daripada Allah? Allah tanya, siapa lagi yang akan dapat mengampuni dosa selain Allah? Ini termasuk yang kita sebut semalam al-istifham lil inkar. Allah menafikan. Maksudnya, tidak ada selain Allah yang boleh mengampunkan dosa. Hanya Allah sahaja. Oleh sebab itu sikap orang-orang Nasrani Kristian apabila banyak buat dosa pergi ke gereja, lalu membuat pengakuan di balik dinding, kemudian tulis kenyataan yang dipanggil dengan surat ampunan, itu semuanya mengarut saja. Dalam Islam tak ada yang boleh meminta ampun, walaupun para ulama, walaupun para kiai, walaupun para habib, walaupun para ustaz, tak ada kuasa memberi ampunan kepada dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu memberi ampunan hanya Allah. Itu maksudnya. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui. Ali Imran 135. Jadi hadis keseluruhan itu riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Imam Ahmad di dalam musnadnya dan disahihkan oleh Nasruddin Albani dalam Sahih Abu Dawud. Satu, hadis sahih dari Abu Bakar menceritakan ucapan Nabi. Sekarang kita tengok dalil yang kedua. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsana wudu'ah thumma qama fa shalla rak'ataini aw arba'an yuhsinu fihi madh-dhikru wal khusyu' thumma astaghfarallaha azza wa jalla ghafara lah. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Abu Darda, orang Madinah Al-Ansar? Barang siapa yang berwuduk dengan baik, kemudian dia salat 2 rakaat atau 4 rakaat, cuma yang 4 rakaat itu diragukan salah satu periwayatnya. Lalu dia berzikir dengan baik dan khusyuk. Kemudian dia memohon ampun Allah Azza wa Jalla, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Derajat hadis ini, hadis riwayat Imam Ahmad, sanadnya baik, jayyid. Syekh Nasaruddin Albani menyebutnya di dalam silsilah hadis-hadis sahih. Cukuplah 2 hujjah dan dalil itu membuat kita yakin seyakin-yakinnya akan adanya salat sunat taubat. Jangan ragu. Yang membuat kita yakin nih, karena kita tahu ada rujukannya, ada referensinya. Jadi terhadap orang yang bertanya, adakah Ustaz dalil tentang suruhan Nabi salat sunat taubat? Jawabnya ada. Lengkap. Dari Abu Bakar dan dari Abu Darda. Kedua-duanya hadisnya sahih. Cuma kata Nabi, sebelum salat itu beruduknya dengan uduk yang sempurna. Istilah dalam ilmu fiqh, isbaghul wudu, sesempurna mungkin uduknya. Kemudian baru salat. Yang lebih kuat dalam hal ini adalah 2 rakaat. Sedangkan 4 rakaat tadi itu diragukan periwayatnya. Okey. Sekarang kita berbalik kepada topik atau bab yang baru, fasal baru, iaitu fadilat salat sunat taubat. Hadirin dan hadirat, untuk pengetahuan, bila kita melakukan sesuatu kerana ingin mendapat ganjaran atau fadilat, tidak salah dalam agama. Tidak salah. Saya tobat karena saya menginginkan agar dosa saya diampuni oleh Allah. Saya tobat dengan harapan mudah-mudahan di akhirat nanti saya tidak disiksa oleh Allah. Saya tobat dengan harapan supaya saya boleh masuk syurga. Boleh, tidak salah. Jadi adalah tidak tepat kalau ada yang berpendapat, bila awak beribadat kerana ingin mendapat ganjaran, pahala, ibadatmu tak diterima. Sebab itu bermakna awak tidak ikhlas lillahi ta'ala. Atau bila awak beribadat supaya awak terhindar dari neraka, tak akan diterima. Sebab itu bermakna awak tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, pandangan itu salah. Walaupun kita beribadat pertama-tama ingin mendapat keredaan Allah, tanda syukur kepada Allah, kita juga dibolehkan mengharap akan ganjaran di akhirat nanti. Yang kedua, agar kita terhindar dari murka Allah. Coba dengar hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa didorong oleh imannya dan didorong mengharap ganjaran di akhirat nanti, maka Allah ampun segala dosanya masa lalu. Awak kata mengharap ganjaran itu membuat amal tak diterima?
Rasul bersabda. Oleh sebab itu bila kita attend kelas seperti ini, kita teringat sabda Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa bersungguh-sungguh mengikuti majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Lancar ketika meniti siratal mustaqim. Atas dasar itu, kita rajin ikut kelas. Tak salah. Itu yang Ustaz maksudkan bila kita salat sunat taubat, mengharapkan ganjaran yang ada di balik salat sunat taubat. Tidak salah. Malah sangat terpuji. Cuma di sini ada sedikit pembetulan ya, sedikit pembetulan. Pada yang pertama tak ada. Yang pertama, fadilatnya supaya mendapat kejayaan dan keberuntungan. Ini berdasarkan firman Allah surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah jami'a. Kamu semua bertobatlah kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Supaya kamu beruntung. Ingat ya, kaedah dalam ilmu tafsir. Bila Allah menggunakan istilah untuk lelaki, termasuk secara automatically wanita di dalamnya. Tubu itu bentuk laki-laki. Kalau perempuan lain, barangkali itu benar. Tubu itu bertobatlah kamu, hei laki-laki. Ayyuhal mu'minun. Untuk wanita mukminat. La'allakum, mudah-mudahan kamu. Kom itu kamu laki-laki. Untuk perempuan lakunna. La'allakunna. Tuflihun. Laki-laki lagi. Kalau perempuan barangkali tuflihna. Tapi kaedah menyebut. Kaedah bahasa Arab menyebut. Bila perintah Allah atau perintah Rasul untuk laki-laki automatically termasuk di dalamnya perempuan. Jadi dalam hal ini yang perlu tobat bukan hanya orang beriman laki-laki, tapi juga wanita-wanita yang beriman. La'allakum tuflihun. Dalam kaedah ilmu tafsir, bila disebut sifat itu secara umum, secara mutlak, maka dia membawa makna umum. Tuflihun di sini itu mutlak, tanpa menyebut dunia dan akhirat. Kalau sebut dunia, itu khas namanya. Muqayyad. Bila muqayyad, itu khas. Bila mutlak, itu membawa makna am. Ustaz buat contoh. Ayat 85 Ali Imran. Firman Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Siapa mencari agama untuk dianutnya bukan agama Islam, Allah tidak akan terima agamanya itu, dan di akhirat nanti dia pasti rugi. Allah ada sebut akhirat tak? Yes. Non-Muslim ruginya yang pasti di akhirat. Ini memberi isyarat non-Muslim boleh berjaya di dunia. Sebab kejayaan di dunia sangat ditentukan oleh usaha. Rajin berusaha, kayalah dia.
Rajin riadah, sehatlah dia. Rajin ulang kaji, cemerlanglah pencapaiannya. Berapa banyak anak-anak non-Malay yang cemerlang BM-nya bahasa Malaysia? Berapa banyak anak-anak Melayu bahasa Malaysianya fail, gagal? Karena usahanya kurang. Tapi yang pasti, non-Muslim confirm akan rugi di akhirat. Itu sebabnya bunyi ayat, wa fil akhirati humul khasirun. Di akhirat, confirm mereka akan rugi. Akhirat saja. Tapi bila disebut mutlak, mereka lah orang-orang yang akan menang. Maknanya orang tersebut akan berjaya dan mendapat kemenangan dunia dan akhirat bila mereka bertobat. Yes. Itu sebabnya disebut la'allakum tuflihun tanpa menyebut fil akhirah. Maknanya kemenangan orang yang tobat ni dunia akhirat. Nah, pembetulan pada fadilat yang kedua, penutup dosa. Tolong, yang ada pen, tambah S. Bukan doa, tapi dosa. Rupanya salat sunat taubat ini dia adalah penutup atau penghapus dosa. Dan selanjutnya layak memasuki syurga Allah. Ini ayatnya. Ayat 8 dari surat At-Tahrim. Yes. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat nasuha. Maknanya tobat yang semurni-murninya. Tobat yang memenuhi 3 rukun tadi. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allahu Akbar. Itu fadilatnya. Ustaz ulang sekali lagi. Fadilat yang kedua, penutup dosa. Bukan penutup doa ya. Tolong betulkan. Anak-anak apabila ikut sama dengan ibu, ayah di rumah ceramah ini, yang mungkin ibu agak sulit untuk merubah, tolong bantu. Tolong bantu. Doa tambah S jadi dosa. Sebagaimana kesalahan Ustaz 2 hari yang lalu, typo, salah type, ketika menterjemahkan zikir Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Lalu Ustaz tertulis, sesungguhnya aku banyak melakukan doa. Bukan doa, sesungguhnya aku, kata Nabi Yunus, banyak melakukan dosa. Itu salah tulis saja. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, adapun fadilat yang ketiga. Rupanya tobat ini adalah nikmat yang sangat besar. Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu berkata, tidak ada nikmat yang paling besar setelah aku memeluk Islam kecuali nikmat adanya syariat tobat. Ustaz ulang sekali lagi. Setengah riwayat mengatakan Sufyan bin Uyainah. Setengah riwayat mengatakan ia perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Khalifah Ar-Rasyidin yang keempat. Apa kata mereka?
Tidak ada nikmat yang paling besar setelah aku memeluk Islam. Betul lah, memeluk Islam nikmat nomor satu. Berdasarkan ayat 85 surat Ali Imran tadi. Siapa mencari agama untuk dianutnya bukan agama Islam, Allah tak akan terima agamanya itu. Dan di akhirat dia pasti rugi. Walau banyak macam manapun kebaikannya, zero. Tak ada value di sisi Allah. Nikmat kita beragama Islam, itu nikmat nomor satu. Kita berdoa mudah-mudahan keislaman kita berkekalan hingga akhir hayat. Begitu juga keislaman saudara mara, anak cucu cicit kita semuanya beragama Islam. Amin ya rabbal alamin. Cuma yang menarik, tidak ada nikmat yang paling besar setelah nikmat aku memeluk Islam kecuali keduanya adalah nikmat taubat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, betul tak semua kita pernah buat dosa? Banyak ke, sedikit ke, dosa besar ke, dosa kecil, mesti pernah kita buat. Tetapi dengan adanya syariat taubat, Nabi bersabda, siapa yang bertobat, dia seolah-olah orang yang tidak ada dosa sama sekali. Bila tobat itu diterima oleh Allah. Tak nikmat ke itu? Itu sebabnya kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap-tiap anak cucu Adam mesti ada buat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat. Kembali ke pangkuan Allah. Yes. Oleh sebab itu kita yang dulu pernah barangkali minum arak, pernah meninggi suara pada mak bapak, pernah berjudi, pernah berzina. Kalau tidak ada syariat taubat, kita tertunggu-tunggu. Ya Allah, memang di dunia tidak dihukum sebab aku buat itu sembunyi-sembunyi. Aduh, macam mana nanti di akhirat ya Allah? Sebab Engkau Maha tahu. Bayangkan, kalau tidak ada peruntukan taubat, betul tak kita tertunggu-tunggu untuk diazab di akhirat nanti? Tapi tidak. Dengan adanya syariat taubat, kita jadi happy. Alhamdulillah. Apalagi kita yang selama ini leka. Tak banyak waktu untuk belajar. Sekarang kita hendak catch up. Kita hendak cover kekurangan masa silam. Karena kesibukan mencari harta, tak sempat mendalami. Itu sebabnya Ustaz pernah sebut, jangan dianggap COVID-19 ini negatif semata-mata. Tapi dalam COVID-19 sehingga ada PKP. Ada tak positifnya? Dengan sebab PKP inilah kita akhirnya jumpa kelas-kelas online seperti ini sehingga kita berminat. Berminat pula masuk grup supaya kita dapat jawapan yang memuaskan setiap soalan-soalan daripada para jamaah. Ini maksudnya. Kita kena cover. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sekali lagi, jangan hanya cover dengan TikTok. Walaupun itu ada faedahnya. Tapi mendalami agama hanya berdasarkan TikTok, itu kerja orang bodoh. Agama mesti didalami dengan dalilnya, dengan ini pemahaman-pemahaman. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang kita berpindah waktu salat taubat.
Salat taubat termasuk ke dalam salah satu daripada salat-salat sunat bersebab. Mengingat masa, izinkan Ustaz menyebut secara bebas, salat sunat taubat boleh dilakukan bila-bila masa sahaja. Termasuk waktu-waktu haram. Jadi waktunya bukan tertentu hanya bersama qiyamul lail sebagaimana arahan daripada setengah ustaz. Oh, kalau awak buat qiyamul lail jangan lupa ya, salat hajat, salat taubat, salat ini, salat itu. No. Termasuk waktu haram setelah asar hingga maghrib, waktu haram boleh. Termasuk habis subuh sebelum terbit matahari boleh. Apa sebab? Kadang-kadang kita terlanjur buat dosa pada waktu-waktu haram. Ya Allah, macam mana aku nak taubat ya? Macam mana aku nak salat taubat? Masa waktu ini waktu haram. No, kata agama sepakat boleh walaupun waktu haram sebab taubat tidak boleh ditunda. Taubat tidak boleh delay. Taubat tidak boleh ditangguhkan. Buat salat sunat walaupun waktu haram. Yes, itu singkatnya. Kekerapan salat sunat taubat. Berapa kali Pak Ustaz dalam sehari? Nah, ini pertanyaan ini juga selalu ditanya. Hadirin dan hadirat. Salat sunat taubat dilakukan jika seseorang itu melakukan suatu dosa. Adapun melakukannya secara berkekalan pada setiap malam, tidak ada dalilnya dan tidak ada seorang ulama fiqh pun yang berpendapat demikian. No, tak ada. Bila kita merasakan telah melakukan dosa, apakah dosa sekarang ke atau dosa masa silam? Cukup. Ketika ingat itu, lakukan. Ketika kita tidak melakukan dosa seharian, tak payahlah. Bila kita terasa kita melakukan dosa, buat lagi. Mungkin 3 hari sekali, mungkin 5 hari sekali, mungkin seminggu sekali. Bukan tiap hari. Ingat panduan Ustaz tadi, yang paling mustahak taubat nasuha itu penuhi 3 rukun. Kalau dosa itu kepada Allah. Kalau dosa pada manusia tambah 1 lagi, iaitu kembalikan duitnya. Minta maaf kepadanya kalau kita tercakap perkara-perkara tak elok tentangnya. Itu syarat yang keempat bila dosa kepada sesama manusia. Adapun salat sunat taubat, itu sekedar tambahan saja. Tambah pula hukumnya hanya sunat. Hanya saja bila dibuat salat sunat taubat itu lagi bagus. Itu saja. Kaifiat salat sunat taubat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Salat sunat taubat dilakukan sebanyak 2 rakaat setelah beruduk dengan sempurna. Sebagaimana uduknya untuk salat-salat fardu. Ini penjelasan ini kita dah jelaskan tadi di hadapan. Uduk dengan sempurna, salat 2 rakaat. 2 rakaat ini adalah lebih kuat berbanding 4 rakaat. Sebab 4 rakaat itu disebut tadi, riwayatnya diragukan perawinya. Lihat muka surat 281. Beberapa ketentuan yang perlu dipatuhi ketika melakukan salat sunat taubat. Ini penting. Apa dia beberapa ketentuan itu Pak Ustaz? Supaya salat taubat saya menjadi sempurna. Sehingga diterima oleh Allah. Pertama, salat sunat taubat disyariatkan agar dilakukan secara munfarid. Bagi yang tak biasa dengan istilah ini, Ustaz dulu selalu sebut, cara kita salat ini ada 3. Ada namanya munfarid. Kalau wanita munfaridah, salat seorang diri. Ada lagi namanya salat berjamaah. Nah, salat berjamaah pula ada 2 kemungkinan. Mungkin kita selaku imam, mungkin kita selaku makmum.
Jadi salat sunat taubat ini hendaklah dilakukan secara munfarid. Tak pernah ada dari Nabi dan para sahabat digalakkan salat sunat taubat ini berjamaah. No. Bagi yang dulu pernah melakukan secara berjamaah, tolong jangan ulang lagi. Sebagai tanda kita taubat. Yang kedua, tidak ada ketentuan dari Rasul tentang ayat atau surah-surah tertentu yang perlu dibaca setelah Al-Fatihah. Tapi boleh baca ayat apapun, surah apapun. Tidak ada ketentuan mesti baca ayat sekian, surah sekian. Yang ketiga, setelah salat 2 rakaat sunat taubat, digalakkan agar memohon ampun kepada Allah. Setelah salam, minta ampun pada Allah. Banyak-banyak astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau yang pendek, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Semuanya boleh. Hatta dalam bahasa Melayu, ya Allah ampunkanlah dosaku, sama ada dosa besar atau dosa kecil. Ampunkanlah ya Allah, ulang-ulang. Allah faham semua bahasa. Apalagi itu dilakukan di luar salat. Tak ada masalah. Yang keempat, sebaiknya melakukan amal-amal saleh apapun sebelum salat sunat taubat, khasnya bersedekah dan lain-lain. Kalau kita infak untuk pembinaan masjid, untuk pembinaan rumah anak yatim, untuk pembinaan rumah sakit Islam, untuk pembinaan madrasah, untuk membina asrama tahfiz, semuanya itu sedekah-sedekah itu sangat bagus kita lakukan sebelum kita salat sunat taubat. Dan amal-amal lainnya yang baik-baik. Kontak si anu, kontak ini, kontak si anu, terutama saudara mara kita yang merasa tersinggung, yang kecil hati terhadap kita. Hubungkan silaturahim. Tak dapat jumpa WhatsApp, tak dapat WhatsApp, telefon. Semuanya itu amal-amal baik yang sangat digalakkan oleh agama. Lakukan itu semua sebelum kita salat sunat taubat. Yes. Amalan yang paling afdal sebelum salat sunat taubat. Nah, ini menguatkan lagi galakan melakukan amal-amal saleh sebelum salat sunat taubat. Adalah sangat afdal melakukan amal-amal saleh sebelum salat sunat taubat. Khasnya bersedekah kepada fakir miskin. Sedekah pada fakir miskin. Ini sebagaimana firman Allah, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Kita bersedekah. Dan jika kamu sembunyikan sedekahmu itu dan kamu berikan kepada fakir miskin, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Sedekah terang-terangan baik, tapi bila kita sembunyi-sembunyi, orang lain tak tahu, itu lagi baik. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Coba dengar apa kata Nabi. Ka'ab bin Malik ini, kalau Ustaz boleh ceritakan saja, sebab Ustaz baca tadi habis subuh. Ka'ab bin Malik seorang sahabat tak pernah tinggal bila berperang di zaman Nabi. Semua peperangan beliau ikuti, kecuali perang Badar. Dan satu lagi peperangan namanya perang Tabuk. Beliau tidak ikut serta. Sehingga Nabi SAW sampai di Tabuk tertanya-tanya, mana Ka'ab? Mana Ka'ab bin Malik? Mana Ka'ab bin Malik?
Ternyata Ka'ab bin Malik tidak ikut serta. Begitu balik dari perang Tabuk sampai di Madinah, Nabi tanya, Ka'ab, mengapa kamu tidak ikut? Ya Rasulullah, hanya Allah saja yang tahu. Kata para ulama, sebelum berangkat itu, Ka'ab bin Malik coba mencari peralatan untuk perang. Sehingga beliau terlambat mengikuti rombongan. Sebab barang yang dicarinya tak dapat. Orang yang dia ingin beli itu tidak datang. Datang berkali-kali. Itu di antara sebabnya sehingga Ka'ab bin Malik menggunakan istilah hanya Allah saja yang tahu. Beliau berterus terang. Secara jujur, saya tidak pergi bukan karena takut, tapi atas sebab-sebab ini. Hanya Allah sajalah sebagai saksi. Coba dengar apa jawab Nabi. Baik. Kalau begitu, kita tunggu berita daripada Allah. 40 hari Nabi tak bercakap dengan Ka'ab bin Ubay. Maaf, Ka'ab bin Malik. 40 hari. Dan Nabi juga galakkan para sahabat pulaukan dia. Karena meninggalkan peperangan itu dosa besar. Sampai hari yang ke-40, Nabi utus seorang sahabat supaya jumpa Ka'ab bin Malik. Supaya jangan campuri isteri. Lalu Ka'ab bin Malik sampai bertanya, apakah aku karena dosa tidak ikut berperang itu perlu menceraikan istriku? Kata sahabat, tidak. Nabi tidak maksud begitu. Jangan dekati istrimu. Begitu besar dosanya orang yang tidak berjihad di jalan Allah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Sampai tak dirasakan 50 hari. Setelah 40, 41, 42 sampai 50 hari baru turun ayat Al-Quran. Mengampuni dosa Ka'ab dan 2 orang kawannya yang lain yang tidak ikut serta. 50 hari Nabi tidak berteguran. Akhirnya Nabi panggil Ka'ab. Ka'ab, betul cakap kamu. Kamu telah mendapat ampunan daripada Allah. Ka'ab bertanya, apakah ampunan itu datangnya dari Tuhan atau daripada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah jawab, ampunan untukmu itu datang langsung daripada Allah. Lihat surat At-Taubah ayat 117, 118, 119. 3 ayat itu menyebut tentang pengampunan Allah kepada Ka'ab bin Mu'az dan 2 orang sahabatnya. Mula-mula baginda jumpa di Madinah balik dari perang Tabuk. Nabi buat pertanyaan, beberapa pertanyaan. Antara lain kata Nabi, apakah engkau walaupun terlambat sempat beli kuda, sempat beli peralatan perang? Kata Ka'ab bin Malik, saya sudah beli ya Rasulullah. Kata Nabi, mengapa tidak susun? Mengapa tidak menyusun?
Pengajaran yang dapat kita ambil dari kisah-kisah seperti ini. Mempelajari agama ini hukumnya wajib. Oleh sebab itu, andai kata pada masa-masa silam kita leka, kita lalai. Nah sekarang kita ada masa. Kita bukan tak ada masa dulu. Cuma karena terlalu keduniaan, lalu kita leka. Tak mengapa, kita selalu istilah better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kita cover sekarang. Yang paling mustahak dalam kisah itu, apa kata Nabi? Setelah Nabi katakan ini ampunan daripada Allah untukmu. Bukan datang daripada aku. Coba dengar bagaimana sikap Muaz atau Ka'ab bin Malik. Ya Rasulullah, tidak ada nikmat yang aku terima setinggi ini selama aku ini hidup berbanding dengan ampunan langsung daripada Allah. Oleh sebab itu, aku ingin gunakan semua hartaku untuk Islam. Aku ingin gunakan, sedekahkan semua hartaku untuk Islam. Coba dengar. Ya Rasulullah, kata Muaz, kata Ka'ab bin Malik. Sesungguhnya di antara bukti tobatku kepada Allah, bahwa aku akan sedekahkan seluruh hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Maknanya semata-mata untuk agama Allah. Coba dengar apa komen Nabi. Amsik alaika ba'da malika fahuwa khairul lak. Qala fa inni amsaku sahmi alladhi bi Khaybar. Muttafaqun alaih. Simpan sebahagian hartamu. Itu adalah lebih baik bagimu. Jangan bagi semua. Kau ada rumah, tinggallah di rumah itu. Kau ada kenderaan, kuda, gunakanlah kuda itu. Jangan sedekahkan semua. Dia, yakni Ka'ab bin Malik, lalu menjawab, aku hanya akan simpan anak panahku yang sepatutnya aku gunakan dalam perang Khaybar. Perang Khaybar. Itu jawaban, cukuplah panah yang aku simpan. Panah itu senjata berperang zaman itu. Yang lain-lain itu aku ingin sedekahkan semata-mata untuk Islam, untuk Allah dan untuk Rasul. Nah, ini nak menguatkan bahwa tobat itu paling baik kita awali dengan banyak-banyak bersedekah. Doa salat tobat. Kita pindah pula. Doa salat tobat. Berdasarkan hadis daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di atas, hendaklah orang yang melakukan salat sunat tobat memohon ampunan kepada Allah. Namun demikian tidak terdapat dalil apakah doa tertentu yang mesti dibaca ketika memohon ampunan. Nabi hanya menyuruh beristighfar kepada Allah. Minta ampun pada Allah. Jangan dengar bila ada yang mengatakan, oh, doa khas untuk salat tobat ini datang dari Nabi. No. Tidak ada. Maklumlah, kalau dengar nanti dalam TikTok, ada semacam doa khas. Tapi tidak dinafikan kata para ulama. Karena istighfar ini, selain salat tobat namanya salat istighfar, Nabi ada sebut, Sayyidul istighfar, penghulu semua istighfar. Yes, yang itu tu boleh. Karena dia cukup komprehensif, holistik, syumul. Yaitu, ini dia. Yang ini boleh. Karena dia penghulu semua istighfar. Allahumma anta rabbi
La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Yang ini boleh. Sebab ini hadisnya riwayat Imam Bukhari. Nabi kata ini sayyidul istighfar. Apalagi dalam buku wirid Ustaz, pagi petang sayyidul istighfar ini perlu dibaca setiap pagi dan setiap petang. Nah, sekarang kita sampai kepada kesimpulan. Dari penjelasan di atas, ini bahagian terakhir ya, kesimpulan dari semua. Dari penjelasan di atas maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan. Pertama, salat sunat taubat memang wujud. Jangan kata tak ada. Dan disyariatkan melakukannya berdasarkan dalil yang sahih dan tidak perlu diragukan lagi. Satu, membuat kita confident. Yang kedua, salat ini disunatkan setelah melakukan dosa besar atau dosa kecil. Apakah dosa itu baru dilakukan atau terhadap dosa-dosa yang sudah lama dilakukan masa-masa muda dulu? Boleh. Bukan serta-merta setelah buat dosa baru salat. No. Terkenang masa dulu pernah buat ini, lalu salat taubat. Cukup sekali. Tapi bila next time terulang, buat lagi. Terulang, buat lagi. Yang ketiga, salat sunat taubat boleh dilakukan pada setiap masa, walaupun pada masa-masa yang diharamkan, sebab ia termasuk ke dalam salat sunat bersebab. Tadi kita dah sebutkan. Yang keempat, digalakkan bagi orang yang akan bertobat supaya melakukan amal-amal saleh dan mendekatkan diri kepada Allah, khasnya bersedekah, bersilaturahim, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Semuanya amal-amal saleh. Itu namanya tawasul dengan amal saleh. Itu sebabnya kepada orang yang ingin berdoa kepada orang yang sudah mati, tak boleh ke Ustaz kita baca surat Yasin? Tak boleh ke kita bertahlil la ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar? Ustaz bilang boleh. Cuma setelah baca surat Yasin ke, surat Al-Kahfi ke, surat At-Taubah ke, surat Al-Mulk ke, surat As-Sajadah ke, kemudian kita berzikir la ilaha illallah, la ilallah. Setelah itu, katakan dalam doa, ya Allah, aku bertawasul kepadamu dengan membaca surat-surat As-Sajadah, surat Yasin, surat Al-Kahfi. Dan aku juga banyak bertasbih, bertahlil, bertakbir. Dengan berkat doa-doa dan amal saleh yang aku lakukan ini, kiranya engkau ampunkanlah dosa, sebut nama si mati. Tak ada salahnya. Itu cara yang betul. Bukan dengan menyebut, aku telah baca surat Yasin, aku telah baca surat Sajadah, aku telah baca surat Al-Mulk, aku sudah bertahlil. Aku ingin hadiahkan semua pahala itu kepada orang-orang yang sudah mati, lalu sebut nama-namanya. Yang itu tidak ada dalil dari Nabi. Menghadiahkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Manusia tak memperolehi apa-apa kecuali apa yang diusahakannya sendiri. Manusia tidak mendapat apa-apa kecuali apa yang diusahakannya sendiri. Yang baca surat Yasin itu bukan si mati. Yang bertahlil itu bukan si mati. Cuma ada sedikit pengecualian. Lain halnya bila yang baca Yasin itu, yang bertahlil itu, yang baca sajadah itu, yang salat itu, anak cucu yang mati. Sebab Nabi ada sebut, anak-anak adalah usaha kamu. Kita berkenalan dulu, muda-mudi,
Akhirnya sampai ke jenjang perkahwinan, bergaul, dapat anak, kita didik, kita beri makan, minum, kan itu anak itu hasil usaha mak bapak. Itu sebabnya apa saja amal saleh yang anak-anak dan cucu cicit lakukan automatically, yang itu yes. Tapi tidak hadiah-hadiahkan itu. Tak maaf, tidak datang dari Nabi. Itu hanya kias mengias saja. Itu sebabnya sebelum nyawa dicabut, betulkan pemahaman anak cucu. Itu sebabnya mengapa buku 50 wasiat itu semasa hidupku dan setelah matiku sangat perlu ditinggalkan kepada anak cucu supaya mereka faham apa itu Islam. Nah, yang terakhir, hendaklah salat sunat taubat dilakukan secara munfarid. Kita tak ada faham munfarid, yakni bersendirian, sebab ia tidak termasuk ke dalam jenis salat-salat sunat berjamaah. Lain dengan tarawih, lain dengan witir, lain dengan tahajud, itu boleh berjamaah, lain dengan salat sunat al-istisqa. InsyaAllah minggu hadapan kita akan belajar salat sunat istisqa. Salat sunat gerhana, bukan, itu berjamaah. Yang namanya tobat ini munfarid, hendaklah dilakukan masing-masing. Mudah-mudahan apa saja yang kita sampaikan pada pagi ini ada jugalah manfaatnya. Memang agak panjang ya, sebab ini bukan TikTok. TikTok itu hanya untuk orang bodoh saja. Sebab dia akan dapat ilmu yang sangat terbatas. Bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil tentang selok-belok salat sunat taubat pada pagi ini. Oleh sebab itu, berilah kami kekuatan, ya Allah, untuk melakukan salat sunat taubat sesempurna mungkin, sesuai dengan anjuran Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sungguh yakin salat sunat taubat itu memang wujud. Dia adalah salah satu cara untuk menyempurnakan taubat kami kepadamu, ya Allah. Dan berilah kami juga kekuatan untuk melakukan amal-amal saleh sebelum kami melakukan salat sunat taubat. Ya Allah, pagi ini kami dapat tahu bahwa taubat adalah syariat yang sangat besar faedahnya. Tidak ada yang boleh mengatasi kecuali nikmat kami memeluk Islam. Setelah kami memeluk Islam, nikmat kedua adalah nikmat adanya syariat taubat. Oleh sebab itu, gerakkanlah hati kami untuk senantiasa minta ampun kepada Engkau dan memenuhi semua rukun-rukun taubat nasuha. Ya Allah, lindungilah kami daripada segala musibah, khasnya COVID-19, dari negara kami dan negara-negara jiran kami, khasnya kaum kerabat kami, kenalan kami. Sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah, sebab tidak ada kuasa yang dapat menyembuh kecuali hanya Engkau. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.